Allah itu sudah menentukan jalan kita, Allah sudah mengatur kita mau kemana, kita tinggal ikuti saja. Ya. Mengenai nanti di jalan ketemu kerikil, ketemu sakit hati, ketemu sedih, ketemu ikuti saja, lewati saja, itu akan berlalu. Ya. Tapi top up-nya adalah apa? Konteksnya kita mau kemana. Ya. Yang kadang anak-anak SMK nggak punya itu, aku mau kemana ya? Ayo bangun, jangan terlena tidur, buktikan dengan karya, jangan banyak bicara. Hai Sobat Healthy, kembali lagi dengan saya di Stetospot. Sobat Healthy, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari dan Sobat Healthy bisa panggil saya Pita. Sobat Healthy, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan sosok inspiratif yang ada di sekolah kita, yaitu SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Pastinya Sobat Healthy nih yang lagi nonton penasaran kan, siapa sih sosok yang menjadi inspiratif yang ada di sekolah kita? Belum lagi pasti Sobat Healthy penasaran bagaimana perjalanan beliau sehingga bisa menjadi sosok inspiratif di sekolah kita. Langsung saja selamat datang kepada Ibu Dina Marta Tiraswati MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pita. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah ya. Saja. Ibu untuk sekarang kegiatannya sehari-hari kira-kira ngapain aja nih Bu? Ya, saya selaku pengawas SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Tugas seharian kami adalah mendampingi SMK yang ada di Kabupaten Bogor khususnya, melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran di dalamnya, kemudian kepala sekolah dan guru-gurunya terus berkarya, dan yang penting adalah memastikan peserta didiknya dalam keadaan baik dan selalu happy. Oh, Masya Allah. Berarti kegiatan sekarang tuh intinya tuh Ibu menjadi pengawas ya Bu ya? Iya, betul. Berarti Ibu berkarir sebagai pengawas. Nah, kalau boleh nih ya Ibu ceritain nih ke kita gimana sih awal mula Ibu bisa menjadi pengawas ini Bu? Oke. Ya, saya berawal dari sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga. Saya seorang guru. Oh, seorang guru betul, juga. Betul, saya seorang guru SMK Pertanian khususnya. Masya Allah. Kemudian setelah sekian lama menjadi guru, saya juga mendapat kesempatan menjadi wakil kepala sekolah. Setelah wakil kepala sekolah dan di tahun 2014 itu saya mendapatkan tawaran untuk ikut seleksi menjadi pengawas sekolah. Nah, di 2014 itulah saya menjadi pengawas SMK hingga sampai sekarang. Masya Allah, ternyata Ibu Dina ini selain menjadi pengawas, menjadi seorang guru, pernah betul. menjadi wakil kepala sekolah juga betul, ya Bu. betul, ya. Keren banget Ibu. Untuk latar belakang pendidikan Ibu, kalau boleh tahu apa Bu? Sampai Ibu bisa jadi pengawas, guru. Yang jelas saya pasti mengalami proses dari pendidikan jenjang SD, SMA, SMK dan seterusnya ya. Saya sendiri background pendidikan di waktu SD saya ada di Pekalongan di Jawa Tengah karena memang saat itu orang tua saya tugas di sana. Kemudian masuk jenjang SMP saya ada di Bandung. Setelah di Bandung termasuk ke jenjang SMA pun saya ada di Bandung. Dan masuk ke IPB itu di tahun 1984 yang mungkin belum lahir ya Pita ya. Itu saya masuk di Politeknik ya. Oh, Masya Allah. Dari situ masuk sambil mengajar, sambil bekerja. Saya bisa meraih S1, lanjut ke S2 hingga sekarang. Masya Allah. Ternyata perjalanannya juga panjang banget. Ya, berarti ya. Terakhir latar belakang pendidikan Ibu tuh di UHAMKA S2 tahun 2005. Oh, ya. Masya Allah. Ternyata keren banget ya Bu. Dan harus keren. Oh iya, benar-benar harus keren. Bu. Karena itu salah satu yang memotivasi kita untuk terus berkarya ya. Jangan sampai kita merasa cukup hari ini. Oh iya, aku sudah lulus SMK, sudah enggak seperti itu. Tapi iya, apa harus kita perbuat? Apa yang harus kita cari untuk ke depan? Nah, Sobat Healthy, jangan lupa ya kata-kata sama Ibu Dina. Jangan merasa cukup dengan hari ini ya Bu ya. Betul, ya. Nah, tadi Ibu sempat menyebutkan Ibu kuliah sambil kerja. Iya. Kan masa-masa kuliah sambil kerja itu manage waktunya susah ya Bu. Betul. Apalagi
setahu saya tuh kuliah tuh pasti tugasnya banyak gitu ya, apalagi kerja juga. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Bu ke Sobat Healthy, tips Ibu bagi waktu di waktu itu tuh gimana Bu? Iya, kata kuncinya fokus. Pada saat saya bekerja menjadi guru, saya harus totalitas sepenuhnya berperan sebagai guru. Kemudian siang hari pada saat saya harus kuliah, saya harus totalitas memperhatikan dosen saya, melaksanakan tugas-tugas saya selaku mahasiswa, sehingga harus seiring berjalan. Karena kalau kita tidak berimbang pada satu pilihan, itu kita nggak dapat apa-apa. Ya, pada saat saya mengambil keputusan, saya harus kuliah lagi, saya harus punya konsekuensi, harus sampai tuntas, jangan sampai di tengah jalan bosan gitu. Iya benar-benar. Tapi emang apa sih Bu yang membuat Ibu tuh termotivasi untuk kuliah lagi gitu? Padahal kan kalau orang awam tuh ya bilang ini nih misalkan udah kuliah nih sekali gitu ya. Terus kayak ngapain kuliah lagi, kan udah cukup juga bisa kerja juga. Tapi Ibu kuliah sampai S2 itu motivasi khususnya ada gak Bu? Motivasi pertama saya ingin memberikan contoh baik. Buat siapa? Minimal buat anak-anak saya. Kedua buat siapa? Untuk murid-murid saya. Buat siapa lagi? Rekan-rekan saya. Sehingga belajar itu harus sepanjang hayat. Kalau tidak bisa hari ini, bisa besok atau kapanpun. Tetapi kemauan belajar, kemauan untuk pendidikan tinggi itu harus ada. Harus Ya, ada. termasuk nanti teman-teman kita juga jangan sampai stop dalam perjalanan hidupnya itu merasa cukup sampai di jenjang satu jenjang saja, tapi terus minimal contoh buat anak-anak generasi berikutnya. Gitu. Ibu kan saya sudah stalk Ibu ya, ternyata Ibu punya banyak banget penghargaan. Saya boleh izin membacakannya Ibu? Ya, silakan. Oke. Ada catatannya kita? Ada Ibu. Ada, baik. Kalau nggak Khusus ada Ibu untuk kasih Ibu. contekan. Jadi penghargaan Ibu Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, Most Inspirational dari TVET. Iya. Kalau boleh tahu TVET itu apa? Vokasi dari Malaysia. Oh dari Iya. Malaysia, luar biasa ya Bu. Ternyata udah sampai ke luar negeri. Oh iya. Terus ada lagi nih Sobat Healthy, juara 1 pengawas SMK berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Juara 1 pengawas SMK berprestasi Provinsi Jawa Barat. Ternyata bukan kabupaten doang Iya. ya Bu, udah sampai provinsi loh Sobat Healthy. Terus ada lagi juara 3 pengawas SMK berprestasi tingkat nasional. Masya Allah Ibu, Makasih. saya speechless Ibu. Terus ada lagi Bu, nominasi PNS Inspiratif tingkat Provinsi Jawa Barat. Terus ada lagi Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Iya. Ibu, maaf saya agak salpok sama Satya Lancana Karya Iya. Satya. Itu dari 10 tahun, 20 Iya, tahun. ya, Satya Lancana itu penghargaan yang diberikan oleh Presiden. Oh, presiden. Ya, jadi saya mendapat 3 presiden yang memberi penghargaan. Pengabdian saya selaku PNS, tapi tidak semua PNS mendapatkan penghargaan itu karena harus memenuhi kriteria dari prestasi, dari kinerja dan sebagainya. Sehingga pada saat 10 tahun saya berkarya dapat penghargaan, kemudian 2 tahun saya berkarya dapat penghargaan, termasuk kemarin 30 tahun berkarya saya sudah juga mendapatkan penghargaan, dan itu sudah maksimal. Nggak ada lagi yang ke 40, nggak ada. 30 Berarti itu udah maksimal, sampai sudah 30 ya maksimal, Bu. ya. Berarti kalau kita ngomongin karya, emang kalau boleh tahu nih Sobat Healthy, karya Ibu tuh hobinya apa sih? Sebetulnya kalau disebut karya kan ada bukti ya, Iya, gitu. benar Jadi kan? pembuktiannya memang ada dalam tulisan. Oh, Saya Ibu suka senang menulis. menulis gitu. Walaupun kalau disebut penulis saya ya nggak sehebat para penulis yang sudah tenar begitu ya. Tetapi setidaknya saya sudah berani membuat satu karya tulis begitu. Iya. Bahkan saya juga sudah melihat ternyata Ibu punya website tersendiri ya. Iya, ada. Medsos saya juga ada dari FB, Websitenya IG. itu Tiraswati.net, Yes, betul ya Bu iya, ya? betul. Oh, Silahkan iya. kalau mau selancar gitu ya dengan digitalnya boleh, silahkan.
Ternyata luar biasa banget Ibu Dina ini. Selain menjadi guru, terus wakil kepala sekolah, pengawas, beliau juga hobi menulis sampai sudah memiliki karya tulis ya Bu? Ada sekitar 7 buku ya. 7 sudah buku. saya terbitkan. Boleh disebutin Bu? Oh ya, buku pertama saya itu Di Bawah Langit Pattaya. Ya, waktu itu saya tugas ke Thailand dan saya harus menulis buku. Itu tantangan buat saya, padahal saya bukan penulis waktu itu gitu ya, sehingga saya harus belajar memberanikan diri menulis itu seperti apa. Kemudian ada Senyumnya Wanita dan seterusnya sampai di tahun 2023 itu buku ke-7 saya itu Transformasi Pengawas Sekolah. Ini memang saya fokuskan untuk teman-teman pengawas sekolah ya gitu. Keren banget Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, benar-benar ya Sobat Healthy, ternyata Ibu Dina ini sudah berperan sangat dalam sekolah, terus juga dalam karya tulis. Luar biasa Ibu. Ternyata Ibu sangat motivasi banget nih untuk kita, makanya kita juga punya julukan Ibu sebagai sosok inspiratif yang ada di sekolah kita. Keren banget ya Sobat Healthy. Ya Ibu, motivasi terbesar Ibu untuk kami ya para Gen Z, apalagi kan saya nih Reni Puspitasari gitu Bu, saya di jenjang SMK jurusan farmasi. Nah, benefit apa sih yang kita dapat dari masuk SMK? Karena yang saya tahu itu kan cuman SMK itu bisa langsung masuk kerja, terus juga belajar kewirausahaan. Terus untuk program unggulnya kita tuh kan ada namanya SPW, betul ya Bu? Betul. Artinya itu Sekolah Pencetak Wirausaha. Oh iya. Nah, dari situ juga sekolah kami kan sudah punya ya Bu produknya. Di sini ada salsa. Untuk Sobat Healthy yang penasaran sama produk salsa, entah itu produknya apa aja, terus kandungannya apa aja, khasiatnya apa aja, kita bakalan buat di episode selanjutnya. Jangan lupa Sobat Healthy ditonton ya. Untuk motivasi Gen Z yang tadi Bu, benefitnya apa aja? Iya, baik. Pertama yang harus disadari ya buat generasi Z ya khususnya, tantangan kalian sudah berbeda dengan tantangan saat kami seusia kalian ya. Sehingga tantangan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Ya. Teruslah berkarya, tunjukkan dengan hal-hal yang baik ya. Karena apa? Di luar sana anak-anak hebat itu banyak. Ya. Kalaupun ada anak-anak yang dalam tanda kutip yang cenderung negatif, itu hanya beberapa saja. Tapi mereka-mereka yang produktif, mereka yang hebat itu banyak. Sehingga teruslah mencari kompetensi diri, tambah pinter, agar kalian menjadi generasi-generasi hebat. Ya. Mengapa demikian? Karena ke depan yang harus kalian hadapi itu tidak hanya sekedar di bakti kencana saja ya, tapi harus sudah meluas levelnya sampai global. Nah, itu tantangan kalian ya, apalagi sekarang dengan program profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada penunjukan karya dengan SPW tadi, itu salah satu cara mengajak SMK, siswa SMK khususnya itu untuk berkarya. Sehingga kalau ditanya apa sih benefit aku jadi masuk SMK, ya itu tadi. Harapannya anak SMK itu lebih mandiri. Nggak ada istilah nganggur buat anak-anak SMK, ya, karena sudah diajarkan oleh guru-guru bagaimana caranya setelah lulus nanti betul-betul menjadi orang-orang yang bisa berkarya. Ya, jangan pernah merasa bahwa aku tidak bisa apa-apa, tapi harus dibalik, aku bisa apa-apa. Karena aku bisa lebih hebat dari yang hari ini. Nah, itu yang harus dibuktikan ya. Jangan mengukur diri dengan hari ini, tapi lihat teman-teman kita di luar sana yang sudah hebat, yang harus kita tiru. Masya Allah, ternyata ya tadi bagaimana kita banyak banget benefit masuk SMK. Ya, pastinya. Kalau boleh tahu nih Bu, kan yang nonton kita ini masyarakat umum, bahkan bisa jadi ada mama saya ya Bu ya. Mungkin untuk orang banyak juga. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Bu, program apa aja nih yang kekinian di jenjang SMK ini Bu? Ya, baik. Ya, SMK itu cirinya sekarang punya label namanya BMW. BMW itu belajar, melanjutkan, dan berwirausaha. Sehingga kalau BMW ini diterapkan untuk anak-anak SMK, harapannya
ke depan SMK itu nggak ada istilah pengangguran. Itu yang pertama ya. Nah, ketiga pilihan ini boleh siswa memilih yang mana, tidak dipaksa oleh pihak sekolah. Kalau anak ini mau bekerja, berarti dari pihak sekolah akan mendampingi siswa ini untuk siap bekerja di industri. Bagi siswa yang akan melanjutkan, berarti pihak sekolah akan mendampingi ada penambahan pembelajaran lain agar si anak ini siap mengikuti tes perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah wirausaha. Nah, wirausaha ini adalah bagaimana membangun mental entrepreneur pada jiwa anak-anak tadi, sehingga anak-anak ini betul-betul pada saat setelah selesai sekolah bisa berwirausaha yang baik. Nah, itu yang program yang ada di SMK. Nah, selain itu pun dengan P5, apa itu P5 kita tahu? Project Ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pinter ya. Nah, P5 itu salah satu cara agar siswa itu mengeksplor dirinya. Jadi SMK sekarang dan sekolah lain dengan kurikulum merdeka itu sudah diberikan keleluasaan bagaimana caranya anak-anak generasi Prita dan teman-teman ini sudah berani berekspresi ya. Di dalamnya kan ada beberapa dimensi, misalnya kemarin sudah tampil ya P5 di sini ya. Itu adalah salah satu cara melihat bahwa anak-anak SMK itu berani berekspresi ya. Nah, di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berwawasan global. Nah, wawasan global di sini adalah harapannya generasi Z ini khususnya Prita itu berani membuka komunikasi tidak level di Indonesia saja, tetapi sudah internasional. Nah, biasanya SMK itu sudah membuka diri dengan MOU, dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lembaga di luar negeri. Nah, itu untuk di sini kan ada jurusan keperawatan ya. Betul. Nah, keperawatan itu peluang besar sekarang ini banyak dicari alumninya itu bekerja menjadi caregiver. Ya, yang bekerja di panti lansia. Dan itu di luar negeri loh, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, anak-anak semua gitu ya. Itu kesempatan luar biasa ya. Karena memang kebutuhan perawat lansia khususnya di luar negeri itu sangat cukup tinggi ya. Nah, kebetulan peluang-peluang ini itu ada di Jepang, ada di Singapura dan di Malaysia. Sudah banyak SMK baik di Jawa Barat maupun di Indonesia khususnya sudah mengirimkan siswanya itu untuk bekerja di luar negeri dan menjadi caregiver. Karena tidak hanya bekerja, di sana juga kita bisa belajar bahasa asing, kemudian juga bisa bekerja secara total dengan standar internasional, sehingga ya lebih bermakna ya. Jadi jangan mengandalkan kita, aduh kita mah orang Cilengsi gitu ya, udah kerjanya di Cilengsi aja gitu ya, dan mamahnya nggak mau jauh-jauh. Juga ya, Bu. Jangan ya, karena kesempatan berkarya untuk generasi Z itu sangat luas ya, tidak cukup hanya di Cilengsi ya. Keren banget ya, Bu. Terus Bu, kan untuk kita berglobal ke dunia luar, nah itu karakter apa sih yang harus Gen Z punya untuk bisa seperti Ibu? Harus punya kemauan. Kemauan, itu paling penting ya, Paling Bu? penting ya. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada akan jalan ketemu. Nggak ketemu jalan, ya nggak akan ada meraih sukses ya. Sehingga pertama harus ada kemauan ya. Walaupun kami tahu selaku orang tua biasanya agak berat Bapak Ibu melepaskan putra-putrinya itu untuk keluar negeri gitu ya. Tapi yakinlah kalau memang SMK ini punya MOU dengan lembaga di luar negeri itu sudah tertulis, itu biasanya akan menghantarkan peserta didiknya itu benar-benar di tempatnya. Jadi nggak fiktif gitu ya. Jadi banyak teman-teman Prita di sekolah lain itu sudah berangkat ke Jepang, ada yang berangkat ke Singapura, mereka bekerja di caregiver ya. Jadi terus ada kemauan, itu yang penting ya. Kalau untuk menjadi caregiver kan itu keluar ya, Bu. Nah, itu tuh dia mempelajari bahasa asingnya dari sekarang atau nanti, Bu? Ya. Sekolah-sekolah yang tahu progres ke depan itu biasanya sudah punya ekskul atau mapel tertentu untuk bahasa asing gitu ya, bahasa Jepang kah atau bahasa Inggris dan sebagainya, itu dikuatkan ya. Nanti setelah mereka alumni selesai itu mereka ikut
pelatihan bahasa dulu di Indonesia gitu. Setelah ada tes sertifikasi masuk levelnya, baru mereka berangkat ke Jepang atau ke negara-negara yang dituju. Itu yang dilakukan. Tapi itu berpeluang banyaknya lebih ke perawat ya Bu? Bisa semuanya, tidak harus perawat. Karena ada siswa yang kemarin berangkat itu mereka dari otomotif begitu Otomotif, ya, tapi guys. seorang wanita gitu, sehingga dia tertariknya, Bu, saya pengen nyoba. Ternyata bisa sampai sekarang baik-baik saja di Insya sana. Ya. Allah. Ya. Bicara tentang luar negeri ya Bu. Dengar-dengar Ibu baru pulang dari luar negeri juga ya Bu? Ya, alhamdulillah kemarin dari Jepang ya, bulan Dari November itu menghantarkan 15 kepala sekolah MOU di Jepang begitu. Dan harapannya setiap tahun pun akan saya ajak kepala sekolah lainnya untuk berangkat ke Jepang, termasuk tadi saya sudah bicara juga dengan kepala sekolah ya, ayo tahun depan bagian bakti kencana nih gitu ya, yang ikut ke Jepang gitu ya, kan bisa kepala sekolahnya dulu, gurunya, nanti siswanya yang berangkat ke Jepang. Karena mengapa di Jepang? Karena di Jepang itu generasi mudanya sudah mulai surut. Gitu, banyak usia-usia lansia gitu, dan mereka kekurangan tenaga kerja ya, jadi tidak hanya di caregiver saja, tapi pekerja-pekerja lain di sana itu peluangnya sangat banyak dan harus kita raih. Itu kesempatan yang harus kita ambil. Jangan kita melihat bahwa di Indonesia juga ada, belum tentu gitu ya. Contoh kecil saja untuk industri di Cilengsi ini, itu pendatang pekerjanya justru bukan orang Cilengsi, dari Jawa Tengah, dari yang lain tempat begitu, karena standarnya ini harus kita cari. Kenapa anak-anak Cilengsi harus mau keluar gitu, nggak bisa kita mengandalkan bekerja di Cilengsi saja. Jadi yang bertukar itu malah cuma tukar daerah. Kenapa tidak betul. berpikir untuk keluar ya? Global jadi tadi, di karena di sana sangat membutuhkan kita sebagai anak-anak muda ya. Gitu. Balik lagi nih Bu ke profil Ibu yang tadi di awal, Ibu merupakan seorang guru pengawas dan Ibu juga merupakan seorang seorang istri nenek juga. Ibu udah cucu punya Ibu udah mau 5. Masya Allah. Nah Ibu untuk bagi waktu antara karir dengan keluarga itu bagaimana Ibu? Ya, pada saat saya mengambil keputusan saya menjadi guru waktu itu, kemudian sekarang jadi pengawas, saya harus punya konsekuensi. Artinya saya tidak mau melantarkan atau mengorbankan salah satu sisi. Di sisi saya harus melejit gitu ya, sehingga saya harus bijak dalam melakukan memanage waktu, memanage perhatian untuk karir saya, untuk keluarga saya, untuk peningkatan kompetensi diri saya. Saya nggak boleh egois di sisi itu. Sehingga saya selalu, pertanyaan ini juga sering muncul kayak oleh guru-guru atau oleh siapa, gimana sih Bu Dina ngatur waktunya gitu ya. Saya katakan, saya tipe yang totalitas, artinya pada saat saya ada di rumah, saya total untuk keluarga gitu ya. Pada saat saya bekerja, saya total fokus untuk bekerja. Pada saat saya harus ikut webinar, ikut pelatihan, saya harus total di situ. Sehingga semuanya mendapatkan porsi yang seimbang. Tentunya tidak mudah Mita, karena memang apalagi ibu-ibu gitu ya, mau pergi teh nggak ujuk-ujuk pergi, harus nyiapin buat anak, buat suami, itu saya lakukan. Jadi itu tanggung jawab ya. Nah itu yang harus, wanita itu kan multitasking ya. Semua bisa kita kerjakan secara bersamaan gitu ya, tapi juga harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan kita pernah menyalahkan apa yang sudah kita ambil ya. Misalnya kita tadi jurusannya apa? Kompetensi farmasi. Ya, kenapa masuk farmasi ya? Kenapa aku nggak ini ya? Nah, itu jangan banyak Bu. Nah, itu artinya pada saat mengambil keputusan harus mau berpikir dulu, benar nggak sih? Cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus ambil, kalau ini tuh kedepannya kayak apa ya? Kalau nanti udah aku lulus seperti apa ya? Nah, itu harus punya gambaran seperti itu. Karena saya temui juga banyak anak-anak SMK itu masuk SMK ya hanya karena teman, disuruh orang tua, apalagi ada tetangga yang ada di situ gitu. Tapi tidak dari hati nurani sendiri. Nah, termasuk saya pun demikian. Pada saat saya mengambil keputusan saya menjadi pengawas SMK, saya harus totalitas. Nah, jadi konsepnya adalah harus sepenuh hati dalam melaksanakan semua tugas gitu. Karena saya juga banyak ngelakuin kegiatan, semisalkan tuh ngelakuin kegiatan satu, dan itu saya mikirin,
itu nanti di kegiatan kedua tuh kita ngapain ya. Jadi saya tuh belum totalitas di suatu kegiatan gitu Bu. Kayak misalkan sekolah itu masih mikirin kerjaan rumah gitu. Padahal inspirasi dari Ibu tuh ya udah totalitas di satu itu dulu. Iya betul. Kita nggak bisa bercabang karena kalau kita bertumpuk bisa saja pada saat Bu Dina di rumah sedang rumit gitu ya, datang ke sekolah bisa wajah Bu Dina kusam gitu ya, Bu Dina marah-marah gitu. Nah, nggak boleh karena itu banyak faktornya juga ya. Jadi harus semua laksanakan tugas itu dengan happy. Ya, Masya Allah. Ibu kan Ibu ini sudah menjadi karir yang sangat panjang, perjalanan juga panjang. Ibu juga sudah menjadi seorang istri, Ibu bahkan Ibu sudah menjadi seorang nenek. Nah, tips Ibu menjaga kesehatan ini supaya stay healthy itu apa sih Bu? Saya selalu menjawab gimana caranya harus happy. Happy ya Bu. Happy itu luas ya maknanya ya. Jadi lahir batin, kemudian dari ucapan, semuanya harus happy. Jangan kita pernah berpikir apa ya, kalau disebut klise-klise mungkin ya bahasa, jangan berpikir negatif gitu ya, karena itu akan merusak mental ya. Setiap pagi kami sudah punya komitmen di rumah saya harus dikondisikan bahagia. Karena awali pagi bahagia, dalam satu hari kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau di malam itu, pagi itu kita ada yang kesel, ada yang ini itu dalam satu hari pasti ada yang bikin kesel, sebel dan sebagainya. Iya benar-benar Bu. Nah, sehingga itu komitmen di keluarga saya harus mengkondisikan pagi hari semuanya happy. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Gitu. Karena saya pribadi juga gitu ya Bu. Gen Z ini tuh masih banyak banget yang sering terpuruk, apalagi yang malamnya ngerjain tugas sampai berlarut-larut, paginya masih harus stres juga sama tugas lagi Bu. Jadi kita berarti kurangnya tuh happy ya Bu, faktornya di happy. Sekarang banyak tugas, banyak PR itu ya jalani aja, kan itu proses. Ibu juga pernah merasakan jadi siswa gitu ya, PR banyak ulangan tapi nikmati saja, jalani saja, karena itu bagian dari proses kehidupan ya. Kehidupan kita itu kan proses itu harus dilewati, cuma kita beda-beda cara ya, sehingga pada saat kita meraih sukses, konteks sukses di sini berbeda karena satu orang dengan orang lain itu berbeda. Allah yang menentukan ya. Tapi pada saat proses ini kita tidak jalani, kita nggak akan sampai puncaknya. Gitu. Berarti kita semua tuh semisalkan sukses, terus saya tuh suka iri, kok orang itu buat sukses tuh jalannya tuh nggak sama kayak saya. Saya banyak terpuruknya, depresinya gitu. Kok orang tuh kelihatannya tuh lancar-lancar aja, ternyata prosesnya itu beda. Itu yang tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Yang harus yakin bahwa Allah itu sudah menentukan jalan kita. Allah sudah mengatur kita mau kemana, kita tinggal ikuti saja. Ya, mengenai nanti di jalan ketemu kerikil, ketemu sakit hati, ketemu sedih, ikuti saja, lewati saja, itu akan berlalu. Ya, tapi top up-nya adalah apa? Konteksnya kita mau kemana? Ya. Yang kadang anak-anak SMK nggak punya itu, aku mau kemana ya? Nah, itu yang belum pernah dijawab. Ya, tapi harus cari jawaban itu diri sendiri. Aku mau kemana ya? Aku mau kemana ya? Saya juga mungkin saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi saya pernah punya teman Bu. Nah, setiap saya tanya cita-cita itu, dia selalu jawabnya, udah aku mah ngalir aja, mau jadi apa juga nanti sama aja, kayak gitu. Itu gimana Bu? Ya mengalir itu juga kan ada, kalau sungai juga mengalir itu ada bendungannya, ada apanya kan gitu. Nah, istilah mengalir itu kan mengikuti alur yang Allah tentukan sebetulnya. Tapi Allah juga akan maha tahu. Oh Dina, kamu pantasnya tuh jadi pengawas. Kamu harus lewatin dulu nih ya, jadi guru, jadi ini, baru jadi pengawas. Nggak akan serta-merta, aku udah tahu, nggak bisa. Saya pun nggak pernah berharap jadi pengawas. Tapi alur itu yang saya ikuti. Tapi alur itu kan tidak mengalir stuck, tapi harus diperjuangkan. Ya, sampai ke atas. Jadi Sobat Healthy yang punya cita-cita atau belum punya cita-cita nih ya, kita tuh harus punya tujuan dulu. Betul. Itu yang paling utama. Masalah nanti rintangan, prosesnya berbeda dengan orang lain, ya itu memang jalannya sudah dari Tuhan yang menentukan. Terakhir nih Bu, saya kemarin itu sempat stalk
akun medsos Ibu. Iya. Nah, itu isinya tuh banyak quotes-quotes gitu, Iya, bener iya, ya Bu? Ibu betul. suka pasang quotes itu. Nah, Ibu punya nggak sih Bu satu quotes aja yang kena banget buat generasi Gen Z seperti saya Bu? Iya. Soalnya kemarin tuh saya baca sempat satu, boleh saya sebutin Silakan. Ibu? Kita itu tidak boleh terjebak di zona nyaman gitu. Iya, betul. Ya, itu konteks itu memang menggelitik di saya pada saat saya menghadapi generasi seusia kalian, di mana kalian ini generasi yang penuh dengan kemudahan, ya, sehingga memang quote saya untuk generasi Z adalah, ayo bangun, jangan terlena tidur, buktikan dengan karya, jangan banyak bicara. Itu saja. Keren banget ya, Sobat Tauti. Jadi kesimpulannya, sosok inspiratif yang ada di sekolah kita itu yaitu Ibu Dina Martati Raswati MPD. Beliau merupakan seorang guru, pengawas, seorang yang memiliki penghargaan banyak melalui karya tulis dan lain-lain. Beliau juga berpesan kepada kita untuk ayo bangun gitu ya, jangan tidur mulu. Sesuatu tuh dilakuin tapi jangan dibicarain. Yang penting lakuin dulu, Iya. terus nanti buktinya tuh udah ada gitu. Betul. Gak usah banyak bicara kita mau ngapain, lakuin aja. Nanti buktinya orang ngeliat pas kita udah jadi. Iya, Bener ya, Bu? betul. Terima kasih kepada Ibu Dina. Sama-sama. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Dan teman-teman yang suka dengan channel kita, jangan lupa di like, comment, and share. Terus juga untuk yang mau ngikutin keseharian Ibu Dina, boleh di follow akun sosmednya beserta akun sosmed kita di bawah ini. Oke. Terima kasih ya kepada Ibu Sama-sama. Dina sudah datang di Stetospot, sudah menceritakan kegiatan sehari-harinya dan juga sudah menginspirasi banyak dari penonton masyarakat umum, Ibu. Semoga lancar rezeki, sehat selalu ya, Amin. Ibu. Amin. Oke Sobat Healthy, see you, dadah, bye. Bye.